Shalom, selamat pagi semua peserta doa pada pagi hari ini. Mari kita buka dan melanjutkan pembacaan firman Allah dalam 2 Korintus pasal 13. Saya persilahkan. 2 Korintus 13. Ini adalah untuk ketika kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Baik, pada kesempatan ini pada perikop pasal 13 ini Paulus mengunjungi jemaat di Korintus pada yang ketiga kalinya, di mana kunjungan yang pertama di Korintus, Paulus membangun jemaat pada saat itu. Kemudian kunjungan yang kedua itu cukup singkat, artinya tidak terlalu lama. Pada kunjungan yang ketiga ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus mendatangi atau ingin hadir di jemaat Korintus. Pada ayat yang 1-2 sudah dijelaskan bahwa Paulus hadir di situ kalau diumpamakan bagaikan hakim yang tidak menyayangkan mereka, dia akan menegur apa-apa yang tidak patut dan itu berdosa. Berikutnya, kalau kita melihat kedatangannya, itu membuktikan siapa Rasul Paulus yang sesungguhnya tentang kerasulannya, di mana dia mendapatkan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi melalui Yesus Kristus, melalui kehidupan Rasul Paulus. Dia ingin meyakinkan jemaat di Korintus pada pertemuan yang ketiga ini, bahwa benar-benar apa yang disampaikan itu adalah kebenaran dan kuasa daripada Allah sendiri. Kemudian kalau kita melanjutkan, sama seperti Yesus yang dipandang lemah, ini karena pola pikir saat itu Yesus telah mati. Artinya pandangan mereka secara fisik tidak berdaya. Tetapi di lain itu Paulus menekankan bahwa dia bangkit, bahkan dia yang menyelamatkan. Jadi sama seperti Yesus dipandang lemah, tetapi ia menunjukkan kuasa Allah karena dia mendapat kuasa
dari Allah Bapa yang di surga. Nah, Paulus di sini selanjutnya pada ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Paulus kembali ingin menekankan tentang keimanannya, percaya kepada Yesus Kristus. Paulus mencoba menantang jemaat di Korintus ini, di mana mereka untuk mengevaluasi, menguji diri sendiri, atau menyelidiki diri sendiri, apakah mereka akan tetap tegak dalam iman. Tandanya bahwa mereka tegak dalam iman itu karena Kristus ada di dalam dirinya. Jadi ini sedikit saya berikan ilustrasi bahwa hakikatnya manusia itu siapapun, pendeta pun mempunyai titik lemah. Ada seorang kesaksian pendeta yang kita bisa dengar, misalnya Yusuf Roni pada penahanan 2 tahun pertama, dia didatangi, ditawari, akan dibebaskan, asalkan mau menarik semua kesaksiannya, asalkan dia mau membatalkan apa yang dia saksikan. Kemudian ditawari, dia akan bebas total dan disekolahkan ke luar negeri. Nah, pada saat dalam proses surat menyurat menandatangan semuanya, pada saat paginya dia dipanggil, Roh Kudus berbicara, kalau engkau menyangkal di hadapan manusia, aku pun akan menyangkal di hadapan Bapa. Dia dapat inspirasi, kalau kamu keluar dari penjara, ditabrak kendaraan kamu mati, kamu akan masuk neraka. Akhirnya dia mendapatkan suatu kekuatan dari Allah dengan imannya tetap berdiri tegak bahwa dia tidak mungkin membatalkan kesaksiannya dan dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang dia saksikan itu adalah juru selamat bagi manusia. Nah, itulah dia sendiri bersaksi bahwa secara manusia siapa yang tidak ingin bebas? Siapa yang tidak ingin merdeka? Siapa yang tidak ingin menikmati semua? Di dalam penjara ada kolaborasi, ada yang menyarankan, udahlah pura-pura, terima saja. Hanya pura-pura, nanti di luar kan bisa diatur. Toleransilah sedikit dan sebagainya. Nah, di saat-saat semacam itu godaan menggoda, dia menyadari bahwa dia lemah dan tidak kuat secara manusia. Untuk menerima tawaran itu pun cenderung untuk seolah-olah mengiyakan, tetapi kuasa Roh Kudus selalu berbicara dan mengingatkan. Jadi karena Kristuslah yang ada di dalam diri seseorang, itulah yang menguatkan kita untuk bisa bertahan. Kalau hanya bertahan dengan kekuatan diri sendiri, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Nah, kemudian isi daripada berikutnya itu adalah doa Paulus di dalam pada perikop yang terakhir ini. Doa Paulus itu agar semua jemaat di Korintus itu jangan berbuat yang jahat, tapi berbuat apa yang baik. Ayat itu ya. Itu adalah suatu nasihat dari seorang rasul, supaya rasul berarti mewakili suara Allah, supaya tidak berbuat jahat, tapi berbuat apa yang baik. Tujuan Paulus agar jemaat di Korintus ini sempurna. Pada ayat yang ke-9 kita melihat, ini adalah motivasi Paulus untuk mendorong, bukan hanya sekedar statis, bukan hanya sekedar kuat, tetapi menuju suatu kesempurnaan, sempurna yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, agar kehadiran Paulus ini tidak bertindak keras, dikatakan di situ, itu karena dia mempunyai otoritas sebagai rasul dan diberi kuasa Allah dan dianugerahi Tuhan untuk membangun, bukan meruntuhkannya. Nah, ini adalah suatu keteladanan yang baik kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, terutama kita semua yang ada di sini, kita harus tetap mempunyai etikat baik untuk mendisiplin, tetap memberi motivasi,
dan memberikan suatu dorongan, tapi tidak dengan sesuatu yang keras, tetapi ada suatu arah yang sifatnya tidak menghancurkan atau meruntuhkan, tetapi membangun, tidak destruktif, tapi konstruktif. Ini intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir pada pasal 11-13 itu menyangkut salam, di mana salam ini Paulus ingin menyampaikan rasa sukacita. Biarlah kita mengusahakan diri kita semakin sempurna, menerima nasihat. Semua diharapkan bisa sepikir dan hidup damai sejahtera. Allah sebagai sumber damai sejahtera itu menyertai kamu semua. Itu untuk jemaat di Korintus, tentunya untuk kita semua. Itu nasihat daripada seorang rasul supaya kita tetap berusaha untuk tetap sempurna. Biar kita mau belajar menerima, belajar mau memahami, menerima nasihat. Seringkali orang yang paling sulit itu adalah kalau kita sulit menerima atau memahami, sulit mengerti akan nasihat. Sudah sulit dinasihati itu adalah orang yang paling sulit. Apalagi untuk sepikir, sehati di dalam suatu pelayanan, otomatis tidak ada damai sejahtera Allah. Padahal dia adalah sumber sejahtera yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kemudian saling memberi salam. Ya, cium kudus ini bukan cium dalam arti secara biologis, tetapi menggambarkan kedekatan daripada saudara kita seiman, saling menopang, saling dalam berkegiatan. Kemudian sebagai akhir daripada penutup semuanya, Paulus itu menyampaikan doanya agar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus itu selalu menyertai kita semua. Itu adalah yang biasa sebagai doa berkat selalu disampaikan dan harapan supaya kita terikat dengan Allah Tritunggal kita. Nah, amanat teks pada pagi hari ini, Kristus tetap berbicara dengan firman-Nya dan memakai hambanya untuk menyampaikan misinya. Kemudian amanat yang kedua, kita diharapkan menguji diri sendiri, menyelidiki apakah kita tetap tegak di dalam iman Kristus, di dalam diri kita. Karena pada saat ini rentan, apalagi situasi dunia yang tidak bisa memberikan suatu harapan yang sesuai harapan kita sebagai tuntutan manusia, itu seringkali apakah kita masih mampu bertahan. Untuk itulah kita berharap pada Yesus supaya tetap memberi kekuatan kepada kita. Kemudian biarlah kita selalu berusaha di dalam Kristus itu untuk menuju suatu kesempurnaan, bukan statis, tapi semakin sempurna. Biarlah kita tetap merasakan adanya sukacita, karena kasih karunia Allah itu disediakan bagi kita. Nah, aplikasi pada pagi hari ini, apakah iman kita tetap tegak pada Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi segala situasi yang ada? Apakah kita berusaha mencapai kesempurnaan di dalam iman kita? Yang ketiga, apakah kita berusaha untuk selalu sehati, sepikir, dan mau dinasihati di dalam pelayanan kita? Amin. Terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya yang pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 13. Biarlah ini menjadi satu evaluasi buat kita supaya kita sebagai murid Kristus kita tetap teguh beriman kepada Yesus dan selalu rendah hati, mau dinasehati dan terus penuh dengan sukacita damai sejahtera. Kita akan pujikan Yesus kau kebenaran. Kita mau terus memandang Dia, kita terus tetap percaya kepada Dia. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku
kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sangat tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau berkomitmen supaya Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap teguh beriman kepada Yesus dan membuat kita terus semakin sempurna di hadapan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Kristus yang mau rendah hati, mau dinasehati, dan mau dibangun melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Mari kita bersama meresponi. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkanku untuk aku terus tetap teguh beriman kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan hidupku, Engkau yang sudah Tuhan menjadikan hidupku baru. Biarlah aku tetap berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tetap teguh beriman dan terus melekat kepada Tuhan, supaya hidupku Tuhan makin sempurna di hadapan Tuhan, makin memuliakan Tuhan, dan menjauhkan dari segala duniawi, segala hal yang merintangi imanku untuk bertumbuh. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus tolong sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya saya Tuhan jadi hamba Tuhan yang rendah hati, yang mau dinasehati, yang mau dibangun ketika salah, mau ditegur, mau dibawa kepada kebenaran kembali firman-Mu, supaya hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.